Dear bright people, Dimas di sini. Pernah tidak terlintas di benak teman-teman dalam ketika kita menggunakan teknologi itu ada resikonya? Mungkin kalau misalnya di dunia konstruksi atau di pembangunan sebuah infrastruktur atau gedung itu mungkin ada resiko seperti misalnya tukang bangunan yang kecelakaan di kerja atau misalnya kalau misalnya di pabrik, di industri, mungkin ada yang kecelakaan kerja di sana. Nah, di sana kita mengenal istilah namanya K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ketika menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, itu juga ada K3-nya, teman-teman. Dan ini adalah salah satu materi yang diajarkan di pelatihan dan kompetisi TIK nasional daring untuk penyandang disabilitas oleh Kementerian Kominfo tahun 2020 ini. Dan saya akan share sedikit ke teman-teman sehingga teman-teman dapat mendapatkan gambaran kira-kira apa itu K3 di dalam menggunakan TIK dan juga bagaimana teman-teman bisa mengantisipasi risiko-risiko yang terjadi ketika kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum subscribe di channel Dimas P. Muharam, silakan tekan tombol subscribe-nya, juga aktifkan notifikasinya sehingga teman-teman akan mendapatkan video-video terbaru dari channel ini, baik itu tutorial atau sharing pengalaman, motivasi, atau juga interview-interview yang menginspirasi untuk teman-teman. Oke, kita langsung mulai saja. So, let's get started. Meeting recording has resumed. Alert. Slideshows. Ya teman-teman, saya pada pelatihan dan kompetisi TIK nasional daring untuk penyandang disabilitas tahun ini yang diadakan oleh Bakti Kementerian Kominfo berlaku sebagai pengajar di training for trainers untuk calon instruktur yang akan mengajar di wilayah. Dan mengapa saya sharing materi ini mengenai K3? Karena menurut saya meskipun materi ini terkesan sederhana, tetapi sebetulnya sangat penting sekali dan menjadi fundamental untuk teman-teman yang belajar TIK. Karena seperti kita tahu segala sesuatu, segala pekerjaan ada risikonya dan TIK juga tak terkecuali gitu. Karena bisa ada kemungkinan teman-teman ke depan bisa jadi akan bekerja di bidang TIK, punya profesi di bidang TIK, misalnya jadi programmer atau bekerja di bidang administrasi atau penulis yang mungkin sebagian besar waktunya itu dihabiskan di depan komputer atau di depan laptop atau di depan smartphone. Nah, begitu juga buat teman-teman yang sekolah, misalnya yang sekolah atau kuliah itu juga terutama buat teman-teman penyandang disabilitas netra ya, itu akan sangat ketergantungan sekali terhadap teknologi karena segala sesuatunya itu kita menggunakan teknologi ya, baik dalam mengerjakan tugas, dalam research, dalam ujian itu kita sangat tergantung sekali dengan itu. Dan ada baiknya jika kita mengenal mengenai K3 ini, yaitu kesehatan dan keselamatan kerja dalam bidang TIK gitu. Dan ini juga bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang lain, baik penyandang disabilitas juga atau yang bukan, yang mengikuti pelatihan dan kompetisi TIK nasional daring untuk penyandang disabilitas. Oke, nah sebetulnya seberapa penting sih sekarang itu? Nah ini ya, seberapa penting sih mengenai kesehatan dan keselamatan kerja itu atau K3 ya dalam TIK. Nah, Kemauan dan teknologi mampu meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dan sisi lain dapat menyesatkan hasil peradaban dan kebudayaan yang tercipta. Dengan demikian menguasai teknologi, komputer yang disinergikan dengan internet menjadikan manusia dapat menguasai dunia. Namun sebagai perangkat teknologi, komputer juga dapat menimbulkan masalah kesehatan bagi penggunanya. Nah, itu teman-teman ya, bahwa teknologi itu sekarang sudah sangat, apa ya? Slide 3. Sudah sangat dekat dengan kehidupan manusia dan luar biasanya itu kita sudah berada di era revolusi 4.0 ya. Sering mungkin teman-teman pernah dengar mengenai revolusi 4.0 di mana nanti artificial intelligence atau kecerdasan artifisial itu akan sangat berperan di dalam peradaban manusia. Nah, itu tidak lepas dari namanya TIK. Jadi hidup kita tidak akan
terlepas itu dengan komputer, dengan laptop, dengan smartphone, dan juga terkoneksi dengan internet. Apalagi sekarang di pandemi ini makin dipercepat lagi revolusinya, karena sekarang semua orang bekerja dari rumah, work from home, terus juga belajar dari rumah, ada PJJ ya kan, pembelajaran jarak jauh gitu kan, dan akhirnya teknologi itu menjadi sangat besar sekali pengaruh terhadap hidup manusia. Dan teknologi itu bisa menyelesaikan banyak masalah, tapi juga bisa menimbulkan masalah baru juga. Kalau misalnya kita tidak melakukan preventif dan kita tidak mengantisipasi risiko-risiko dari ketika kita bekerja atau menggunakan TIK ini, teman-teman ya. Nah, sebetulnya mengapa sih komputer itu menjadi sangat dominan gitu ya? Pertama karena dengan komputer itu pekerjaan itu bisa jadi lebih cepat dan akurat. Gitu ya. Hal-hal yang sebelumnya itu dikerjakan oleh manusia yang sifatnya monoton, yang sifatnya itu repetisi atau pengulangan, itu bisa dikerjakan oleh komputer. Gitu. Misalnya contoh apa? Misalnya contoh untuk mencari sebuah informasi. Kalau misalnya dulu ya kita cari informasi harus ubuk-ubuk perpustakaan gitu ya, buka buku sana sini. Sekarang dengan mesin mencari Google itu langsung ada, tinggal ketik keywordnya dan langsung muncul gitu ya. Jadi betapa luar biasanya teknologi sangat membantu sekali. Lalu juga itu tadi dengan teknologi itu kita bisa menghasilkan informasi dari data yang lampau. Jadi kita bisa membuat arsip, pendataan itu jauh mungkin tersimpan berpuluh-puluh tahun lalu, kita bisa menemukan lagi informasi dengan mudah. Nah, lalu juga dengan komputer itu, teknologi bisa mengolah data yang sangat besar gitu. Teman-teman bayangkan untuk membuat misalnya ini ya, misalnya gini, kita ingin melihat atau menyimpulkan bagaimana perilaku konsumen. Misalnya, apa sih barang yang sedang digemari oleh masyarakat saat ini gitu. Caranya bagaimana? Berarti kan kita harus mengetahui perilaku apa saja yang konsumen itu beli selama jangka waktu tertentu, dan itu bisa jutaan, ratusan, puluhan atau ratusan juta orang, dan bagaimana cara mengukurnya gitu. Tapi dengan komputer, dengan kecanggihan teknologi itu sangat bisa. Itu istilahnya namanya big data ya. Jadi tiap perilaku orang, apa yang dia beli itu datanya dihimpun dalam komputer, dimasukkan, mungkin ada sekian juta data, sekian ratusan miliar data, lalu dengan komputer bisa memberikan sebuah kesimpulan bahwa trennya adalah pada jangka waktu ini orang-orang itu banyak beli barang X itu pada jam tertentu. Nah, itu komputer yang bisa mengerjakan. Kalau kita manusia terbatas. Cuman ingat bahwa teknologi itu diciptakan oleh manusia, dan ya manusia lebih pintar pastinya. Tapi untuk pekerjaan seperti itu kita bisa menyerahkannya pada komputer. Nah, ini mampu menyimpan data dengan sangat banyak sampai gigabyte bahkan terabyte sekarang ya. Dan itu bisa dilakukan oleh semuanya oleh komputer. Nah, mampu melakukan importing dan exporting data. Jadi dengan komputer itu kita bisa mentransfer data, bisa mengubah data dari satu format ke format lain, itu kan sangat memudahkan kan. Seperti itu. Nah, Slideshow slide 4 Kassetten dan Kaselamat Kassetten Ada Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Kassetten Keselamatan dan Kenyamanan Pengguna Komputer Saat Menggunakan Komputer Diantaranya adalah posisi tubuh, posisi peralatan komputer, pengkaian ruangan, dan kondisi lingkungan. Nah, ini dia teman-teman, bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi faktor K3 itu gitu ya. Di antaranya misalnya posisi tubuh kita gitu kan. Karena kan kita membicarakan mengenai kesehatan ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi intinya bagaimana ketika menggunakan perangkat teknologi ini kita tetap sehat dan tetap selamat gitu loh dalam ininya. Itu banyak yang faktor, misalnya mengenai posisi tubuh, posisi badan, terus juga misalnya suasana lingkungannya atau ruangan yang dipakai gitu akan mempengaruhi. Kita akan coba cek satu-satu ya. Nah, misalnya mengatur posisi tubuh ya. Salah satunya itu yang biasanya itu adalah
Mungkin ini kalau buat yang teman-teman yang awas atau low vision ya. Jadi mengatur posisi. Nah, mengatur posisi duduk sehingga jarak mata dengan monitor atau layar itu hanya ini 18 sampai 24 inci gitu ya. Ya kira-kira mungkin itu ya satu inilah ya. Satu tangan kita majuin gitu kan. Kita majuin ya ketika ujung kita menyentuh, nah itulah batasnya ya. Itu jarak yang pas gitu ya untuk kita duduk gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang low vision yang masih sangat menggunakan pandangan penglihatan itu jangan melihatnya dekat-dekat banget. Tapi kalau misalnya memang kalau low vision ya biasanya tidak bisa melihat dengan jarak yang normal ya, yaitu kenapa kita rekomendasikan untuk menggunakan screen reader saja gitu, karena daripada penglihatannya nanti makin menurun, jadi lebih baik bisa menggunakan screen reader, bisa di saving penglihatannya ya. Nah, ini juga tinggi mejanya itu dipakai antara 25 sampai 30 inci ya. Kira-kira ya meja komputer standar lah ya. Jangan terlalu rendah, jangan terlalu tinggi gitu. Jadi teman-teman juga nyaman ketika menggunakannya. Karena kan berpengaruh dengan posisi tangan kita kan dengan di keyboard ya. Itu salah satunya. Nah, siku membentuk 90 derajat ininya. Jadi ya posisinya tangan di meja lalu ya sikunya itu ya hampir 90 derajat lah siku-siku ya. Gitu. Jadi untuk posisi yang nyaman dengan tubuh tegak gitu ya duduknya. Lalu begini. Nah, itu lalu juga telapak kaki menyentuh lantai. Nah, ini penting nih kalau nggak nyentuh lantai selain pertama capek, yang kedua nanti bisa dikira makhluk astral ya, nggak nampak tanah itu ya. Tapi memang kalau enaknya memang kaki kita menapak di lantai atau ada senderan kaki, nah itu bisa jadi lebih nyaman ya. Jangan menggantung capek. Posisi punggung yang tegak, tidak miring kiri kanan atau membungkuk ya, biar lebih nyaman juga. Posisi punggung yang posisi kepala dan leher. Nah juga, ada lagi posisi kepala dan leher gitu ya. Posisi kepala dan leher itu ya pada saat bekerja dengan komputer, posisi kepala dan leher harus tegak dengan wajah menghadap langsung ke layar monitor. Leher tidak boleh membengkak atau menghadap karena hal ini dapat menyebabkan sakit pada leher. Ya, harus tegak ya, harus tegak, terus juga melihatnya itu ke depan gitu ya. Meskipun buat teman-teman yang netra total nggak ngaruh juga sih gitu. Cuman bukan masalah pandangannya, tetapi ini untuk kenyamanan dan juga otot atau tulang-tulang kita. Jadi tidak nanti karena udah kelamaan bisa jadi berefek yang negatif pada tulang atau sendi ya. Itu jadi meskipun tidak menatap pandangannya ke laptop ya nggak apa-apa, tetap seakan-akan menatapnya tetap lurus ke depan gitu ya. Posisi punggung yang baik saat menggunakan komputer adalah posisi punggung yang tegak. Tidak miring ke kiri atau ke kanan, tidak membengkak dan tidak bersandar terlalu miring ke belakang. Untuk mendapatkan posisi punggung yang baik, seharusnya ditunjang dengan tempat duduk yang baik dan nyaman. Nah, ini posisi punggung juga tegak dan itu ditunjang dengan tempat duduk yang nyaman ya. Yang nyaman bisa kursi yang ada busanya atau yang tidak, tapi yang penting bagaimana duduknya itu biar tegak gitu ya. Kursinya juga jangan terlalu pendek, jangan ketinggian gitu. Pokoknya yang pas lah, cari yang ukuran yang pas. Itu senyamannya teman-teman. Posisi punggung yang baik saat menggunakan slide 7, mengatur posisi tubuh, posisi pundak. Mengatur posisi pundak. Posisi pundak yang baik adalah posisi pundak yang tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Bila otot di bahu masih tegang, ini berarti posisi pundak dalam dinner. Posisi pundak juga yang pas ya, jadi tidak terlalu. Pokoknya kalau teman-teman ketika duduk itu merasa pegel, nah berarti posisi pundaknya nggak pas gitu. Gampangnya gitu ya. Posisi lengan dan siku. Posisi lengan dan siku yang baik adalah apabila dapat menjadikan menggunakan mouse yang nyaman. Masing-masing orang mempunyai posisi nyaman tersendiri. Posisi lengan yang baik adalah bila tangan berada di samping badan dan siku membentuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Posisi lengan yang baik adalah apabila. Nah, posisi lengan yang baik itu ketika ya karena kita tidak pakai mouse, tetapi kita buat teman-teman netra kan pakainya keyboard ya. Jadi usahakan ketika mengetik dengan keyboard itu kan dua tangan kita pakai semua. Kita pakai teknik mengetiknya 10 jari. Upayakan nyaman gitu ya. Meskipun kan kita tidak perlu kemana-mana buat nyari mouse, tapi nyaman gitu ya. Siku juga 90 derajat lebih, jadi santai gitu ya. Jadi upayakan jangan sampai tangan ini capek ketika di keyboard. Karena ini penting banget buat kita, karena kita semua navigasi pakai keyboard semua ya, tidak pakai mouse. Slide 8, mengatur posisi tubuh, posisi kaki. Pada saat bekerja dengan komputer, kaki harus dapat diletakkan di lantai atau sandaran kaki dengan selir tapak kaki menyentuh lantai dan siku yang membentuk sudut tidak kurang dari 90 derajat.
Nah ini ya, posisi kaki juga tadi harus menapak, terus juga atau bersandar pada sandaran Pada kaki saat gitu bekerja ya. dengan komputer, kaki harus dapat diletakkan di lantai atau sandar. Jadi biar tidak capek gitu ya teman-teman. Dan ini juga penting sih sebetulnya kalau teman-teman tahu, kan ada untuk ground ya, untuk ground komputer itu kan kadang-kadang sering CPU itu kayak agak nyetrum gitu ya kalau pakai komputer ya. Nah itu kadang-kadang pengaruh nggak tahu, tapi ada yang bilang katanya karena nggak pakai alas kaki gitu ya. Jadi lebih baik kalau misalnya bekerja dengan komputer tetap ada alas kaki atau di bawah meja itu pakai karpet gitu ya. Jadi lebih nyaman dan aman juga. Slideshow slide 9. Bagian dari teknologi informasi yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini beberapa bagian di komputer ya atau teknologi yang bisa berbahaya bagi kita itu. Bagian dari teknologi. Slideshow monitor. Yang pertama ada monitor pastinya. Kalau monitor itu Bagian dari perangkat ini harus memiliki layar anti radiasi agar monitor dari kerusakan karena radiasi sinar cahaya dari komputer. Nah, kalau monitor itu yang berbahaya itu adalah sinar radiasinya ya. Makanya biasanya komputer itu di layar monitornya itu ada ada kayak semacam screen tambahan gitu untuk anti radiasi. Jadi biar tidak merusak radiasi tidak merusak mata gitu. Tapi ya kalau buat tunanetra itu udah nggak ngaruh ya. Cuman ada teman-teman yang baik yang totally blind atau yang low vision itu kalau menatap layar terlalu lama meskipun tidak menatap secara penglihatan gitu ya, tapi udah di depan layar tuh kadang-kadang juga merasa capek juga matanya karena kena radiasi itu. Nah, jadi lebih baik kalau misalnya buat teman-teman yang pengguna screen reader, ya itu layarnya bisa dimatikan saja ya. Kalau bisa dimatikan. Jadi pertama lebih hemat listrik, yang kedua juga menghindari radiasi ya. Itu untuk K3-nya sendiri tuh buat teman-teman netra ya. Bagian dari perangkat ini harus memiliki slideshow slide untuk mengurangi kelihatan pada mata ada beberapa ketensi untuk mengurangi harus meletakkan monitor sedemikian rupa dirlangkan sehingga layar monitor tidak memantulkan cahaya dari sumber cahaya lain. Letakkanlah monitor lebih rendah dari garis horizontal mata agar tidak menggada atau menunduk. Aturlah cahaya monitor agar tidak terlalu terang dan gelap. Sering-sering menghidupkan mata untuk menjaga agar mata tidak kering. Sering-sering Nah, ini beberapa tips buat yang teman-teman ketika ini monitor ya. Misalnya, jadi meletakkan monitor itu di tempat yang tidak memantulkan cahaya dari sumber lain. Misalnya contoh, komputer itu diletakkan persis di depan sorot lampu. Nah, berarti dia akan memantulkan cahaya dari lampu dan itu tidak baik. Dan kelihatannya juga bisa mengganggu tampilan di layar sih, kalau nggak salah ya. Jadi dia bisa tidak terlalu jelas jadi layarnya. Jadi perlu posisi yang pas sehingga tidak berhadapan-hadapan dengan sumber cahaya gitu. Yang kedua juga untuk posisinya itu juga pas ya secara horizontal di depan mata buat yang masih menggunakan penglihatan. Jadi tidak capek, jadi nggak harus ngeliat dangak ke atas atau menunduk ke bawah. Itu penting juga. Terus juga cahaya monitor tuh juga penting ya. Brightness-nya diatur agar tidak terlalu terang, juga tidak terlalu gelap. Jadi gunakanlah cahaya yang pas ya gitu. Biasanya sih ada pengaturan normal ya, jadi bisa di-set untuk ke normal dan itu biasanya sudah di-adjust oleh komputer biar itu yang standar gitu ya. Ini juga dia suruh sering-sering mengedipkan mata yaitu biar mata tetap basah ya nggak kering. Karena kalau mata kering apalagi di ruangan yang ber-AC gitu kan itu biasa membuat mata cepat kering dan biasa cepat capek. Gitu. Tapi kalau buat teman-teman netra nggak usah nih memandang jauh gitu nggak ngaruh juga kan. Tapi standarnya begitu, jangan selalu memandang ke komputer, alihkan perhatian ke tempat lain juga secara berkala gitu. Kalau buat kita ya mau komputer sambil merem juga nggak ngaruh gitu ya. Jadi santai gitu untuk masalah monitor ini. Slide 12, CPU, Central Processing Bagian dari perangkat K1, Nah, ini lalu CPU, Central Processing Unit. Ini yang sering sering buat kita sentuh ini ya. Karena itu yang mesin komputer, otaknya komputer di situ semua, memori, hard disk dan lain-lain ya. Dan ini sering kita pegang, terutama ketika kita mau power on, pasti kan kita pencet di situ kan. Terus juga ada tips juga buat kadang-kadang itu untuk mengetahui CPU sudah nyala atau tidak, ada beberapa tips kan. Misalnya
Yang pertama itu kalau misalnya komputernya itu ada kipasnya, kita bisa tangannya itu agak di belakang CPU untuk mengetahui ada kipasnya sudah nyala atau belum. Berarti kalau kipas sudah nyala berarti CPU sudah nyala. Atau kita bisa dekatkan kepala kita dengan CPU untuk tahu bahwa sudah ada getaran atau nyala atau belum. Atau cara paling sederhana, kalau masih ada CD-ROM, bisa dipencet aja gitu ya. Dipencet, kalau misal sudah aktif ya berarti CPU sudah nyala. Tapi untuk tadi yang trik awal tadi yaitu perlu hati-hati karena CPU itu pertama bisa nyetrum ya. Nah, ini ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan. CPU Yang Central pertama, nah, kalau tangan teman-teman basah atau berkeringat, jangan langsung menyentuh CPU. Karena itu bisa nyetrum ya, sangat berbahaya. Jadi hati-hati meskipun kadang-kadang nyetrumnya itu tidak seperti kalau teman-teman, terutama yang netra nih salah nyolokin steker itu colokan listrik itu, misalnya satu lubang yang masuk, satu enggak, terus kepegang, itu kan setrumnya beda ya, karena itu arus listrik bolak-balik ya, langsung listrik AC itu kan AC DC itu kuat sekali gitu tegangannya. Tapi kalau di komputer paling kayak dret. Nah, tapi itu juga bikin kaget juga sih gitu. Jadi hati-hati dan jangan upayakan tangan teman-teman jangan basah atau berkeringat. Makanya kalau mau pegang ya lap dulu lah pakai lap tangan atau tisu ya. Nah, ini ya yang aliran listrik di CPU bisa menimbulkan setrum. Gitu. Nah, terus juga kabel. Kabel ini kan banyak ya. Kadang ada kabel yang di belakang CPU atau kabel yang menghubungkan antara CPU dengan monitor. Ada juga kabel keyboard gitu. Kan ini juga hati-hati. Tangan teman-teman jangan sampai basah gitu ya. Kalau misalnya basah itu bisa nyetrum atau lebih parah lagi konsleting. Kalau konsleting itu ya bisa menyebabkan kebakaran, tuh hati-hati sekali ya. Jadi jangan pegang-pegang kabel lah kalau bisa. Kalau tidak kepepet gitu ya. Kalau atau teman-teman bukan expert atau biasa ulik-ulik gitu ya. Nah, keyboard ini juga tadi bisa berakibat fatal kalau misalnya teman-teman mengetiknya masih belum pakai teknik 10 jari ya. Hanya misalnya pakai 11 jari, jadi hanya pakai 2 jari ngetiknya, itu bisa capek. Tapi kalau pakai 10 jari sih itu aman, karena semua jari kita gerak gitu ya. Terus juga hati-hati, jangan sampai ketumpahan air gitu kan, karena bisa konslet. Nah, bisa rusak, hang gitu kan. Nah, bisa berlumut juga tuh, jorok kan jadinya ya, hati-hati ya. Nah, korsleting bisa menimbulkan korsleting ya. Slide 15. Nah, tips lainnya itu menggunakan pendingin ruangan ya, agar komputer itu kita terhindar dari debu, juga ini ya, dari debu dan bakteri-bakteri gitu ya. Jadi menggunakan AC biar tetap awet juga. Nah, sebetulnya ada bagian lain nih di dalam teknologi itu yang terkait langsung nih sama teman-teman tunanetra ya. Yang penting itu adalah ini, speaker atau headset atau headphone. Kita kan terkadang sering pakai headphone ya atau headset ya, dan itu dalam waktu yang lama. Jadi ketika menggunakan headset, kalau dalam waktu lama jangan gunakan ini langsung dua-duanya begini terus ditutup gitu ya. Jadi satu aja. Satu pun juga kita sudah cukup bisa mendengar kan gitu. Jadi biar satu kuping kita itu bisa mendengar keluar. Jadi kalau ada yang manggil atau ada apa-apa kita tetap ini, dan juga untuk ada sirkulasi udara di sana. Jadi tidak terus-terusan di headphone, karena ya buat teman-teman netra khususnya kita mengandalkan pendengaran. Jadi ya pendengaran itu harus dijaga sebaik mungkin ya gitu. Jadi itu speaker yang dipakai untuk di komputer itu juga jangan terlalu besar volumenya. Jangan, kalau misalnya teman-teman punya speaker bagus, speaker aktif gitu kan, ya itu nggak perlu dipakai untuk kebutuhan komputer sehari-hari lah. Cukup speaker yang kecil aja gitu ya, asal bisa dengar. Kalau pakai speaker aktif tuh ya sesekali aja buat dengerin musik atau teman-teman main game pengen suara yang surround bass gitu kan ya. Tapi jangan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Itu beberapa tipsnya ya, yang tambahan yang
particularly itu untuk teman-teman yang tunanetra. Slideshow slide 16. Panduan pengen and laptop agar tidak mula rusak. Panduan pengen and laptop letakkan laptop di tempat yang. Nah, ini ada sedikit panduan juga untuk ketika menggunakan laptop agar tidak cepat rusak ya. Jadi yang pertama itu Letakkan laptop di permukaan yang datar. letakkan laptop itu di permukaan yang datar. Jadi jangan yang bergelombang gitu kan, karena nanti akan ada tekanan yang bisa merusak bodi dari laptop yang pada akhirnya itu, karena laptop itu kan bodinya itu langsung di dalamnya ada komponen-komponen. Nah, itu jangan sampai ada goncangan atau ada benturan di situ ya. Bersihkan debu yang hinggap di laptop secara rutin. Terus juga bersihkan debu juga yang ada di laptop secara rutin, baik di layar, di keyboard gitu ya. Bersihkan debu yang. Lalu juga ini, ketika menggunakan laptop, jangan di kasur ya. Di kasur atau di bantal atau di media-media itu yang empuk gitu. Karena kalau masih menggunakan laptop yang di situ masih ada cooling fan, ya nanti udaranya tidak ada sirkulasi. Akhirnya nanti laptopnya bisa overheat, bisa terlalu panas, dan bisa merusak lama-kelamaan, lambat laun bisa merusak hardware dari laptop itu. Begitu juga kalau teman-teman menggunakan laptop yang sekarang kan udah laptopnya itu kebanyakan yang sudah tidak pakai cooling fan ya, maksudnya tidak pakai kipas untuk pendinginnya, tapi sudah menggunakan logam. Nah itu juga ada baiknya tidak menggunakan di kasur, karena kasur itu menyerap panas kan. Sedangkan kalau tetap menggunakan di bidang yang rata, keras misalnya di atas, dan tidak menyerap panas misalnya di atas meja yang ada kacanya gitu ya, itu untuk menghindari adanya overheat gitu. Jadi biar panasnya bisa langsung keluar, bisa langsung ke udara bebas gitu ya. Slideshow slide 17. Terima kasih. Slideshow complete. Mengenai K3 ya, mengenai K3, dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan ingat bahwa mengapa K3 itu penting? Karena dengan kita menerapkan K3 atau kesehatan dan keselamatan dalam menggunakan TIK, itu kita bisa terhindar dari beberapa resiko, dan yang pasti kesehatan itu nomor satu, guys, teman-teman. Kesehatan nomor satu dan keselamatan nomor satu. Jadi jangan sampai kecanggihan teknologi, kemajuan teknologi, produktivitas kita tuh jadi terhambat karena ada resiko-resiko itu ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa diklik like dan juga di-share ke sebanyak mungkin teman-teman agar semuanya bisa mendapatkan manfaat yang sama dan kita semua bisa mendapatkan masa depan yang lebih cerah, secerah sinar mentari. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di DVM tutorial berikutnya, and see ya.